Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sesi Lokakarya kelima dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat luar biasa Bu. Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu senantiasa sehat dan semangat. Untuk mengawali kegiatan Lokakarya pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pada hari ini lancar dan bisa membawa manfaat serta kebermaknaan untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap mengikuti Lokakarya pada hari ini? Siap Bu. Siap. Saya pengen lihat jempolnya Bapak Ibu nih. Di situ ada kolom reaction, silakan tunjukkan. Oke, Bu Warkona, Bu Kartika, Bu Urwa, semuanya siap. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ihwatus Syakiko. Saya calon pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Brebes yang akan membersamai Bapak Ibu dalam 10 menit ke depan untuk mengikuti setiap tahapan dalam Lokakarya kelima. Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti Lokakarya kelima? Semangat. Saya pengen cek semangatnya nih. Kalau saya bilang guru penggerak Kabupaten Brebes, nanti Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Begitu nggih? Siap. Oke. Guru penggerak Kabupaten Brebes, Tergerak, menggerakkan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di Lokakarya kelima. Ini artinya Bapak Ibu sudah menempuh setengah perjalanan dari program pendidikan guru penggerak ini. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman praktik baik dan berbagai macam pengetahuan yang sudah Bapak Ibu terima dan berbagai praktik baik yang sudah Bapak Ibu implementasikan di sekolahan masing-masing. 1 bulan kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari modul tentang program yang berdampak kepada murid. Adapun tujuan Lokakarya pada hari ini adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program yang berdampak pada murid ini dengan alur bagja, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menuliskan, merencanakan bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuannya. Baik, supaya kegiatan Lokakarya hari ini lancar, kita buat kesepakatan belajar dulu nih Bapak Ibu. Iya Bu. Disimak. Apakah semuanya sepakat dengan 7 kesepakatan ini? Siap, sepakat Bu. Ya, alhamdulillah. Gunakan waktunya dengan baik, gunakan fitur raise hand, on cam, berpartisipasi aktif, dan chat box untuk berbagi pendapat. Gitu nggih Bapak Ibu. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Masih di slide tujuan Ibu. Ya, baik. Sebentar. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat? Proses Sudah Ibu. Bu. Sudah Bu. Baik. Untuk mengawali diskusi kita dalam Lokakarya ini ada 2 pertanyaan pemantik nih, supaya Bapak Ibu mengingat kembali kemarin sudah belajar apa saja, sudah mengimplementasikan apa saja di sekolah. Pertanyaan yang pertama, apa poin penting yang Ibu Bapak ketahui tentang program yang berdampak pada murid? Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kaitan alur atau tahapan prakarsa perubahan bagja dengan program yang berdampak pada murid. Silakan Bapak Ibu tuliskan 2 jawaban dari pertanyaan ini di kolom Jamboard yang sudah saya sematkan di chatbox. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan jawabannya. Boleh saya meminta salah satu untuk membacakan jawaban semua dari teman-temannya ini?
Silahkan raise hand. Baik, Bu Ika, silahkan Bu Ika. Oke, terima kasih Bu. Yang saya ketahui dari program yang berdampak pada murid, yaitu program yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Kemudian dari Bu Warkonah, program yang berdampak pada murid itu program dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Jawaban dari Bu Urwatul, program yang mengedepankan murid sebagai subjek utama pembelajar. Kemudian terakhir dari Bu Kartika, program yang memaksimalkan potensi siswa. Itu Ibu. Baik, terima kasih Bu Ika sudah membacakan jawaban dari rekan-rekan guru penggerak. Jadi bisa disimpulkan program yang berdampak pada murid ini adalah program yang meningkatkan keberpihakan pada murid, ya Bapak Ibu. Yang menguatkan apa yang mereka miliki, begitu? Iya, Iya, Bu. Dan mengajarkan anak tentang kebermaknaan serta implementasi kepemimpinan pada murid secara kontekstual, begitu, nggih. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah Bu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kaitan alur atau tahapan prakarsa perubahan bagja dengan program yang berdampak pada murid, G? Betul. Baik, boleh salah satu dari teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya ini yang sudah dituliskan di Jamboard. Silakan raise hand. Baik, Bu Urwa, silakan Bu Urwa. Tahapan prakarsa perubahan bagja dengan program yang berdampak pada murid menurut saya yaitu rancangan bagja ini digunakan sebagai pedoman penyusunan program, Bu. Demikian. Terima kasih Bu Urwa. Jadi sebagai tuntunan mungkin begitu nggih, Ibu Betul, Urwa. Bu. Iya. Baik. Terima kasih. Apa ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin merangkum dari keempat jawaban dari teman-teman ini? Silakan raise hand-nya. Ibu Warkona, silahkan Ibu Warkona. Belum terdengar suaranya, Bu. Iya, Ibu Warkona belum terdengar suaranya. Baik, mungkin Ibu Warkona ini terkendala jaringan atau perangkatnya. Bisa saya minta pendapatnya dari Ibu Kartika? Iya Bu, jadi kaitannya tahapan bagja ini sebagai prakarsa perubahan dengan program yang berdampak pada murid ini, bagja itu sebagai pedoman Bu. Ketika kita sudah memetakan kebutuhan murid, ketika kita sudah mengidentifikasi potensi siswa, maka kita tuangkan itu ke bagja. Nah, bagja ini sebagai panduan untuk membuat programnya. Mungkin seperti itu Bu. Baik Ibu Kartika, terima kasih atas pendapatnya. Jadi semuanya sepakat nih ya bahwa bagja ini bisa kita pakai untuk pedoman penyusunan program yang berdampak pada murid, nggih Bapak Ibu. Nggih Bu. Baik. Kemudian saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya, nggih Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu semua sudah menerapkan berbagai praktik baik di sekolahnya masing-masing yang sudah kemarin susun. Dan tentunya akan berdampak walaupun belum 100%. Kali ini kita akan memasuki sesi berbagi pengalaman, praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, yang sudah Bapak Ibu buat dengan tahapan bagja. Apa sih dampak terhadap kepemimpinan murid begitu? Monggo silakan berbagi, bisa raise hand, mengutarakan langsung atau menulis dalam chat box. Saya mungkin Bu. Baik, Ibu Kartika silahkan. Ya, jadi saya punya satu program di mana setiap harinya
siswa itu bergantian membaca doa, Bu. Jadi setiap siswa itu punya kesempatan untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa, dan itu bergantian setiap hari. Jadi ada anak yang pemalu, maka si anak itu berusaha untuk percaya diri untuk dapat memimpin teman-temannya. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali ini baik yang sudah Ibu Kartika lakukan. Jadi semua anak itu mendapatkan kesempatan yang sama begitu nggih untuk menunjukkan potensi jati dirinya supaya nanti pelan-pelan insya Allah kepercayaan diri mereka itu akan tumbuh begitu nggih Ibu Kartika tujuannya. Nggih, Bu. Baik, mungkin satu orang lagi Ibu Ika atau Bu Urwatul Wusko. Ibu, kalau praktik bagian sudah saya laksanakan di SD saya itu Brebes 09 mengenai kepemimpinan murid, ini lebih kepada 9S, Bu. Di situ saya ada senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, syukuri, sehat selalu. Di situ lebih kepada pembentukan karakter yang membangun murid supaya menghargai orang lain, ramah, kemudian tidak merendahkan orang lain. Itu mungkin, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu Ika, terima kasih untuk pengalaman praktik baiknya. Jadi melalui program 9S ini murid bisa mendisiplinkan dirinya, otomatis mereka bisa mengatur dirinya sendiri, begitu nggih Bapak Ibu? Ya, Bu, betul. Ya, baik. Oke. Terima kasih untuk sesi pengalaman praktik baik ini. Tiba kita dalam sesi yang terakhir, Ibu-ibu, nggak kerasa nih ya, kita udah masuk sesi penutup. Ada suatu quotes ya, bahwa belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu pun berbahaya. Jadi saya pengen Ibu-ibu mengungkapkan perasaannya apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa yang sudah dipelajari, dan kedepannya saya itu pengen seperti apa begitu. Di situ ada link Jamboard yang sudah saya sematkan di chat box. Silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi Bapak Ibu di situ. Masih sudah. proses. Ya, Ini sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, refleksi. Baik. Ibu Urwatul, Ibu Ika, Ibu Kartika, Ibu Ona sudah menuliskan semuanya. Baik, saya minta salah satu membacakan semua refleksi dari teman-temannya, boleh? Silakan raise hand-nya, Bapak Ibu. Ibu Warkona mungkin mic-nya sudah. Tadi Bu Warkona terkendala sinyal, Bu. Mic-nya error. Baik. Boleh Bapak Ibu yang lain, mungkin ini Bu Warkona sedang masih proses memperbaiki mic. Boleh saya, Bu, mencoba, Bu? Ya, silakan. Ini Ibu Urwatul ya. Oke, gantian Ibu. Oke, saya ya Bu ya. Baik, refleksi dari teman-teman akan saya bacakan. Untuk refleksi yang pertama dari saya sendiri, bahwa hari ini saya belajar tentang program yang berpihak pada murid. Saya merasa tertantang dan saya akan berusaha mengimplementasikan program tersebut. Dari Bu Ika Nursita, saya merasa senang, antusias karena dengan Bagja dapat digunakan sebagai jembatan untuk menyusun program yang berdampak pada murid. Dari Bu Kartika, perasaan saya senang dapat berbagi dengan teman-teman tentang program yang berdampak pada murid, dan yang akan saya lakukan adalah konsisten dalam melaksanakannya. Dan yang terakhir dari Bu Ona adalah hari ini saya belajar tentang program yang berdampak pada murid dan saya akan menerapkan program-program yang baik lainnya lagi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Urwatul. Jadi alhamdulillah semuanya senang dan sudah mendapatkan pembelajaran tentang Bagja sebagai pedoman untuk menyusun program yang berdampak pada murid, ya. Betul Bu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi penutup. Boleh saya simpulkan sedikit, ya, tentang kegiatan Lokakarya pada hari ini. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan kesepakatan pembelajaran bahwa program yang berdampak pada murid ini harus kita konsistensi lakukan supaya bisa mewujudkan
murid yang merdeka, yang mengakomodasi kebutuhan belajar mereka, dan bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan nanti bahkan untuk orang lain, ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Bapak Ibu sudah mengikuti dengan baik semua tahapannya dengan antusias. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi LK terakhir untuk penugasan Lokakarya 5 pada hari ini. Saya undur diri, mohon maaf apabila saya selama memfasilitasi Bapak Ibu masih banyak kekurangan. Tetap semangat, tetap jaga konsistennya, insya Allah kita semua bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai lulus. Amin. Baiklah, kegiatan Lokakarya pada hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya terpental. Ya Allah, maaf.